MNC Insurance resmi bekerja sama dengan aplikasi dompet digital Dana dalam penyediaan asuransi gadget yang dijembatani oleh Futredi. Anak usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk ini terus merambah market digital dan asuransi mikro melalui produk asuransi proteksi layar pecah atau screen crack protection dengan premi terjangkau mulai Rp3.000. Dengan adanya Dana sebagai digital platform yang bisa memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dan juga memberikan customer journey yang sangat mudah nasabah dapat perlindungan asuransi. Program kerjasama yang dilakukan di gedung MNC Financial Center Kebon Siri, Jakarta Pusat ini diharapkan mampu memperluas layanan finansial, khususnya layanan asuransi yang inklusif di Indonesia. Dari Jakarta, Muharlin Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 atlet tenis putri dari BIN Tennis Club di bawah Porbin keluar sebagai juara 1 dan 2 nomor tunggal turnamen nasional Rajauli Women's Tennis Open 2022. Kejuaraan nasional tenis ini diinisiasi dan didukung penuh oleh Kepala BIN Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Kedua petenis nasional Fitriana Sabrina dan saudari kembarnya Fitriani Sabatini mempertontonkan pertandingan memukau dan berkelas dalam final tunggal putri di turnamen nasional Rajawali Women's Tennis Open 2022 yang berlangsung di lapangan tenis The Sultan Hotel and Residence, Jakarta Minggu siang. Kejuaraan nasional tenis ini diinisiasi dan didukung penuh oleh Kepala BIN Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Fitriana Sabrina atau akrab dipanggil Ana menang dengan 2 set langsung 6-4 dan 6-3. Ana mengaku bisa bermain maksimal walau bahu kirinya mengalami cedera. Ana dan Ani mengaku sangat senang bisa keluar sebagai juara dalam turnamen yang terlaksana atas kerjasama beberapa pihak, di antaranya PPPLT, Winsnok Indonesia, dan Persatuan Olahraga Badan Intelijen Negara atau Porbin. Turnamen director untuk memberi pertandingannya hari ini cukup baik bagi saya ya, walaupun saya kena bahu agak ketarik, tapi saya bisa mengendalikan permainan Ani yang sangat bagus hari ini dan kemenangan di pihak saya hari ini. Harapannya ingin semoga Indonesia turnamen putrinya diperbanyak lagi, turnamen putra putri harus dibanyakin lagi biar mengasah permainan petenisan di Indonesia. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala BIN yang sudah mensupport kami, sudah membina kami di Porbin. Saya sangat terima kasih banyak. Dengan kemenangan ini diharapkan dapat menjadi ajang pemicu bagi Ana dan Ani untuk agenda kejuaraan internasional yang dijadwalkan Januari tahun depan. Kejuaraan ini sendiri diikuti oleh 36 atlet dengan kategori tunggal dan juga ganda. Tim Liputan iNews melaporkan. Pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono ini tinggal menghitung hari. Ya, berbagai persiapan dilakukan termasuk ngunduh mantu yang mengambil tema Jawa Klasik. Acara ngunduh mantu pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono terus dipersiapkan. Seluruh prosesi adat ngunduh mantu akan digelar di Rumah Dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung dengan tema Jawa Klasik. Dekorasi pun telah disiapkan untuk menghiasi venue yang akan digunakan. Dan selengkapnya mengenai dekorasi pernikahan Kaisang Erina sudah bergabung bersama kami Ranu Asmoro, sosok kreatif di balik dekorasi yang menjadi langganan keluarga Presiden Joko Widodo. Selamat sore, Mas Ranu. Selamat sore Mbak Stefani dan Mas Wilson. Ya, Mas Ranu, saya melihat di belakang Anda, ini apakah salah satu bagian yang akan digunakan dalam pernikahan Kaisang dan Erina nanti? Ya, baik Mbak Stefani. Jadi betul, itu adalah salah satu unsur elemen dekorasi yang nanti akan kita gunakan di acara unduh mantu di Loji Gandrung, Mbak Stefani. Baik, untuk motifnya biasanya apakah ada request dari keluarga Presiden Jokowi, misalnya mungkin motif bunga atau motif seperti apa yang diminta?
Kalau secara detail begini Mas Wilson, jadi awalnya dari perwakilan keluarga memberikan tema yang dihendaki, yaitu Jawa klasik. Kemudian saya sebagai dekorator dan seniman tradisi, melibatkan juga seniman-seniman daerah, menggali ide yang disampaikan, menggali tema yang dihendaki keluarga. Kemudian muncullah kita temanya Jawa Klasik Mataram Islam. Untuk ornamennya itu murni dari kita Mas, pengembangan kreativitas kita. Jadi kalau yang di belakang saya itu kan contohnya salah satunya adalah ornamen perpaduan dari Surakarta dan Yogyakarta Mas. Kalau Surakarta kan lebih ke arah yang lebih rumit, yaitu ke arah fauna seperti bentuk-bentuk ekspresionis dari harimau, rusa, kemudian burung. Sedangkan untuk dari Yogyakarta lebih ke flora Mas, seperti sulur dan daun-daun. Kurang lebih seperti itu Mas Wilson. Dan ornamen yang ada di belakang Anda ini buat tantangan ya Mas ya. Ini pengerjaannya berapa lama Mas Ranu? Kalau kita sudah mengerjakan persiapan sejak 1,5 bulan kemarin, Mbak. Jadi ini benar kita asli kerajinan tangan, kita mengandalkan skill. Jadi bagi kami kerajinan tangan memiliki nilai yang lebih daripada yang lain. Nah, dekorasi dari Mas Ranu ini bisa dinikmati pengunjung nanti atau tamu ini di mana saja Mas? Apakah dari awal acara dari tanggal 9 sampai tanggal 12 atau di hari tertentu saja? Jadi kami diberikan amanat untuk mendekorasi di area Loji Gandrung saja Mas. Jadi di Loji Gandrung itu rencana semua prosesi adat utama ngunduh mantu akan dilaksanakan di Loji Gandrung Mas. Mas Ranu boleh dijelaskan lagi soal temanya tadi Jawa Klasik Mataram Islam ya Mas ya. Seperti apa ini? Jawa Klasik Mataram Islam merupakan perpaduan atau cikal bakal dari Keraton Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, Mbak. Karena kita mengingat bahwa calon pengantin kan berasal dari Solo dan Jogja. Kemudian daripada itu, kita juga akan mengangkat lebih bahwa Kerajaan Mataram Islam itu merupakan kerajaan yang sangat luar biasa, tidak bisa dipisahkan dari sejarah terjadinya bangsa Indonesia. Nah, dari situ akan kita mengemas sesuatu yang memiliki nilai filosofi sejarah yang lebih agar kita akan semakin memiliki antusiasme untuk semakin melestarikan kebudayaan Nusantara. Baik, ada kesulitan nggak Mas Ranu untuk mengerjakan request dari keluarga Jokowi ini? Untuk kesulitan karena kita sudah terbiasa dari pernikahan Mas Gibran, Mbak Kayang, itu secara teknis kita tidak ada kesulitan Mas. Mungkin secara teknis ya protokoler juga. Kalau secara pengerjaan mungkin kita yang melibatkan seniman-seniman tradisi itu yang agak sulit. Kan meliputi seperti pengrajin, kemudian tata sungging, finishing produk emas, dan pengrajin janur. Nah, dari situ kan kita mungkin kesulitannya menyinkronkan saja, Mbak, waktu dan ruangnya. Baik, Mas Ranu, semoga lancar terus persiapan untuk dekorasi pernikahan Kaisang dan Erina. Kami tidak sabar tentunya untuk melihat dekorasi dari timnya Mas Ranu ya di hari nanti. Sekali. Terima kasih, selamat sore. Baik, selamat sore, Mbak. Kita ke informasi lain, pemirsa, 2 minibus dan 2 sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur siang tadi. Seorang penumpang sepeda motor yang merupakan anggota TNI tewas di lokasi kejadian. Pemirsa, informasi kecelakaan di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur ini sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews Sore. Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews TV di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Wilson Purba. Dan saya Stefani Patricia. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Seorang pria penumpang sepeda motor yang merupakan anggota TNI tewas usai menjadi korban tabrakan beruntun di Jalan Dewi Sartika, Cawang Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin siang.
Sedangkan anak korban yang mengendarai motor dan pengemudi ojek online luka pada bagian kaki dan pinggang. Kejadian berawal saat korban bersama anaknya berkendara dari arah Jatinegara menuju Cililitan. Secara tiba-tiba korban ditabrak dari arah belakang oleh minibus hingga korban terhimpit di antara dua minibus yang berada di depan dan belakangnya. Diduga pengemudi minibus yang menabrak korban kurang berkonsentrasi dalam berkendara. Minibus bahkan sempat menabrak pembatas jalan sebelum menabrak korban. Dari belakang kenceng banget. Ada 3 orang ini saya lihat tadi. Jadi nabrak mobil Bapak ya? Iya. Nabrak mobil saya, nabrak mobil depan, tapi mobil depan langsung kabur. Sementara itu jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Akibat kecelakaan ini arus lalu lintas sempat mengalami kepadatan yang cukup parah. Seorang pria penumpang sepeda motor yang merupakan anggota TNI tewas usai menjadi korban tabrakan beruntun di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin siang. Sedangkan anak korban yang mengendarai motor dan pengemudi ojek online luka pada bagian kaki dan pinggang. Kejadian berawal saat korban bersama anaknya berkendara dari arah Jatinegara menuju Cililitan. Secara tiba-tiba korban ditabrak dari arah belakang oleh minibus hingga korban